Duduk siap. Siap. Pelajaran akan segera dimulai. Mari kita membaca doa. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Ya, ada yang tidak hadir untuk hari ini, yang tidak masuk. Siapa? Robi. Kemudian masih ada lagi. Rosa. Siapa? Sausa bilang apa? Itu izin, Bu. Izin. Ya. Siapa lagi yang izin? Adel. Adel izin. Ya. Ada lagi? Kaci, Bu. Kaci kenapa? Sakit. Kaci sakit ya? Iya, Pak, Bu. Ya. Udah, tidak ada lagi yang remuk ini. Satria. Satria kenapa? Bau. Udah ada ya? Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Sehat? Ada sarapan? Oh, ada yang belum? Ada yang belum sarapan? Belum? Belum makan lontong sayur berdua? Ya, oke, jadi untuk hari ini ya, kita akan belajar materi di bab terakhir, yaitu tentang susulan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mengenali surat pribadi dan surat resmi. Ya. Pengertian dari surat pribadi, jadi surat pribadi itu kan adalah komunikasi pribadi, ya, komunikasi pribadi. Yang ditulis siapa? Yang ditulis oleh pribadi. Kepada siapa? Kepada seseorang pribadi lain. Yang berarti tentang surat menyurat. Itu namanya surat pribadi. Ya. Adapun struktur dari surat pribadi, yang pertama itu ada nama kota dan tanggal surat. Oke, kita cek di halaman, Ibu bukakan di halaman 100. Itu adalah jenis surat pribadi. Ya, ada enggak? Struktur yang pertama itu adalah nama kota dan tanggalnya ada. Ada. Kota apa? Jakarta.
dalamnya. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada salam pembuka. Salam pembuka itu silakan kalau yang surat pribadi bebas, mau salam itu, hai apa kabar, hai bagaimana kabarmu, salam pembuka. Atau assalamualaikum, ya, hai bagaimana kabarmu, itu salam pembuka. Ya. Kemudian yang keempat, ya, ada isi surat. Isi surat itu adalah tulisan atau tentang ungkapan perasaan kalian yang disampaikan dalam bentuk tulisan untuk seseorang yang kirim surat. Misalkan kalian ingin menyampaikan sesuatu, itu ada di dalam isi setelah salam pembuka itu isinya tentang ungkapan atau penyampaian kalian untuk orang tersebut. Ya, nah itu tentang isi surat. Kemudian ada salam penutup. Nah, salam penutup ini biasanya ada di bagian terakhir. Ya, setelah isi. Salam penutup itu yang bagaimana? Bisa ucapan terima kasih. Ucapan jangan lupa dibalas ya, boleh. Ucapan waalaikumsalam itu namanya salam kemudian yang terakhir ini adalah nama si pengirimnya. Berarti ini kalau nama pengirim itu adalah nama kamu yang menulisnya. Ya, nama kamu yang menulisnya. Misalkan salam rindu dari Rizky, misalkan gitu. Ya, jadi itu untuk surat pribadi. Kemudian yang kedua nih, yang selanjutnya ada, kita akan mengenali tentang surat resmi. Apa sih surat resmi? Jadi surat resmi itu surat yang bersifat formal. Kalau surat pribadi tadi non formal atau formal? Non formal, tidak resmi. Kalau surat resmi itu sifatnya formal. Ya, surat resmi itu ditulis oleh lembaga yang ditunjukkan kepada pribadi atau lembaga lainnya. Contoh tadi yang Ibu tanyakan ke kalian di awal, pernah nggak kalian menerima surat dari sekolah untuk orang tua? Pernah. Ya. Nah, itu disebutnya kan surat dari lembaga dari sekolah mana? SMP Negeri 1 Bandung mengirim surat kepada orang tua siswa. Masuknya ke orang tua siswa itu masuknya ke pribadi atau lembaga? Pribadi. Jadi gini, kan di sini dari lembaga ditunjukkan kepada pribadi. Itu contohnya tadi dari surat sekolah untuk orang tua siswa, itu pribadi. Kalau untuk dari lembaga ke lembaga, contoh misalkan surat dari SMP Negeri 1 Bandung dikirim ke SMP Negeri 2 Bandung. Nah, itu dari lembaga untuk lembaga. Paham? Ada strukturnya. Struktur dari surat resmi. Ada kop surat. Nah, kop surat itu adalah kepala surat. Yang mana sih kepala surat? Coba dibuka halaman
registrasi siswa intrasekolah. Ya, itu adalah nama lembaga. Namanya itu adalah Kopsurat. Ya, jadi Kopsurat itu untuk surat resmi. Paham? Oke, lanjut. Ada nama kota dan tanggal surat. Ada nggak? Apa nama kotanya? Bandung, tanggal. Bandung, tanggal 5 Oktober 2020. Ya, kemudian ada nomor surat. Nomor surat ada halaman dan lampiran. Kalau nomor surat itu artinya surat yang sudah dikeluarkan itu keberapa? Tulis nomornya. Ya. Kemudian kalau hal itu halaman. Surat itu artinya judul surat. Hal itu adalah judul surat. Surat apa sih? Undangan kah? Atau panggilan? Ya, jadi hal itu adalah judul surat. Kemudian ada lampiran. Lampiran itu ya, artinya di dalam surat tersebut kira-kira ada berapa lembar? Ya, ada berapa berkas dalam satu surat? Kalau ada satu ya tulis satu berkas. Kalau ada dua berarti dua berkas. Tuh, itu nama lampiran. Ya. Jadi untuk surat pribadi, surat resmi itu memang sangat penting sekali dari dua struktur ini, ya, dari kod dan nomor. Itu harus ada dalam surat resmi. Karena surat resmi itu maksudnya surat kedinasan. Ya, surat resmi itu maksudnya surat kedinasan. Kemudian struktur yang ketiga, keempat, yaitu tujuan. Tujuan itu ditulis boleh menggunakan YTH. Apa YTH? Yang terhormat. Ya. Tujuan nama untuk untuk seorang yang dikirim. Ya, nama seseorang yang dikirim surat. Jadi tujuan itu ditulis oleh nama, ya, nama pribadi atau juga nama instansi. Nama instansi itu adalah nama lembaganya. Nama lembaganya. Kalau misalkan SMP 1 Bandung mengirim surat ke SMP Negeri 2 Bandung, berarti nama lembaga yang dikirimnya satu atau dua? Satu Bandung atau dua Bandung? Dua Bandung. Karena kan dua Bandung yang dikirim suratnya sama SMP 1 Bandung. Itu contohnya. Ya, tujuan. Kemudian ada salam pembuka. Salam pembuka menggunakan bahasa formal. Gak kayak kita menulis surat pribadi. Misalkan untuk membawa ditulisnya hai, apa kabar? Tidak, tapi ditulisnya dengan dengan hormat, ya, tulisannya, bahasanya. Kemudian ada isi surat. Lihat, di dalam surat resmi, isi surat itu terdiri dari pembuka. Isi itu penyampaian atau bisa dalam panggilan atau undangan untuk siapa itu isi surat. Kan ada contohnya, ya, itu namanya isi. Kemudian selain pembuka, selain isi ada penutup. Nah, penutup beda ya, salam penutup dengan penutup dari isi. Beda lagi. Kemudian struktur yang selanjutnya salam
Itu ya. Kemudian ada nama pengirim. Nama pengirimnya itu bisa ada dua, misalkan kalau ada ketua dan wakil ketua. Kalau ada sekretaris berarti satunya ketua. Dicantumkan nama dan tanda tangan. Itu dalam surat resmi. Ya. Jadi untuk intinya kesimpulannya surat pribadi dan surat resmi ya itu semua sama, hanya sifatnya. Strukturnya hanya beda dua doang. Ya. Surat pribadi itu bersifat non formal, surat resmi bersifat formal. Strukturnya hanya berbeda dua aja. Kalau surat resmi, surat pribadi tidak memiliki kop surat dan nomor, ya itu tuh surat pribadi. Kalau surat resmi itu memiliki kop surat dan nomor surat. Oke. Paham? Kalau paham, selanjutnya Ibu mau kalian membuat surat pribadi dari bahan yang sudah Ibu sediakan di meja masing-masing. Ada karton di situ. Kalian tinggal membuat surat pribadi, terserah untuk siapa, ya. Dan ingat nama pengirimnya. Ambil dari nama kalian salah satunya. Bisa dipahami? Oke, silakan dikerjakan.
Ya, untuk kelompok 1 ini ada tugasnya untuk surat surat untuk saudaraku, salam hangat dariku. Oke, ini berarti surat pribadi dengan hiasan yang bagus, tulisan rapi. Oke, bagus untuk kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan. Kemudian ini hasil dari kelompok 2. Ya, kelompok 2 ini juga masuk ke surat pribadi. Ya, untuk teman terbaikku. Oke. Hasilnya juga lumayan bagus ya, dengan hiasan dan kreatif seperti ini. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan kemudian kelompok ketiga. Ini adalah surat pribadi juga untuk sahabatku Adel. Boleh seperti ini dengan hiasan sekreatif ini, bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, sahabat ya. Kemudian kelompok terakhir, kelompok 4. Ini ada surat pribadi juga. Ya, nah apa namanya? Untuk kakek dan nenek. Jadi surat pribadi untuk kakek dan nenek. Oke, ini semuanya bagus. Semua kelompok hasilnya bagus. Terima kasih untuk hari ini. Ya, telah mengerjakan tugas dengan baik dan sekreatif mungkin. Tepuk tangan untuk semuanya. Untuk hari ini kita belajar sudah selesai. Jadi minggu depan kita akan kembali belajar tentang kelanjutan dari materi surat pribadi dan surat resmi. Ya. Nah, jadi cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih, Kak.